Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Lestari. Budaya nyong, budayanya kita semua. Mikul dur, mendem jero. Kita ngadain podcast dan perdana nih podcast kita. Mudah-mudahan sih berkelanjutan tentang informasi-informasi di bidang kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga. Dan kali ini saya menghadirkan narasumber Bapak Sudino. Tepuk tangan. Nah, beliau ini adalah kasih atau kepala seksi cagar budaya di kebudayaan. Bapak boleh perkenalkan untuk teman-teman budayawan budayawati di manapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Sebelumnya terima kasih dan saya perkenalkan, nama saya Sudino. Itu ketika orang tua memberikan nama kepada saya, katanya Su itu baik. Dino itu Dina. Oh, hari yang baik. Berarti kebetulan itu lahirnya katanya hari yang baik, cuacanya baik, tidak hujan, tidak mendung, tapi dengan angin yang silir-silir. Iya. Terbukti saya berhari-hari 1 tahun ini saya bareng Pak Dino itu memang orangnya baik. Tepuk tangan lagi. Terima kasih. Terus alamat saya di Desa Langgar, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga. Istri berapa, Pak? Kalau saya istrinya satu. Perempuan. Perempuan. Iya. Terus punya anak, istri saya 3, yang satu bekerja sebagai sopir ambulan di rumah sakit Gudang Purbalingga. Kedua, alhamdulillah sekarang sudah di sorga karena meninggal kecelakaan tanggal 19 Agustus 2019. Namanya Panji Darukusuma. Titipan di sana ya, Pak ya? Iya, iya. Ya. Sedangkan nomor 3 masih di SMA Negeri 1 Gumiwang, kelas 3. Itu susunan keluarga saya. Sedangkan rumah saya itu di Balai Desa Langgar, belok kanan, sekitar 300 meter belok kiri, ada SD Negeri 1 Langgar, ada gang masuk, belok kiri, itu ada rumah yang bagus menghadap ke selatan, dan rumah saya sebelah baratnya itu rumah. Lebih utama tanyakan kepada tetangga-tetangga, pasti tahu Pak Dino ya. Iya. Itu humble ya, humble, terus ramah kepada semua orang, jadi banyak orang yang tahu tentang Pak Dino. Pak Dino, jabatan terakhir nih, jabatan terakhir saat ini. Kalau jabatan terakhir adalah sebagai kasih cagar budaya, permusiuman dan sejarah di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga. Nah, ini teman-teman, beliau adalah seorang kepala seksi cagar budaya nih. Jangan dengar-dengar Pak Dino juga mau purna ya, Pak ya? Oh iya. Dan purna tugas dengan selamat. Kan banyak nih teman-teman para pejabat nih, banyak purna tugasnya diakhiri di jeruji busi, banyak juga diakhiri dengan kematian kan. Nah, Pak Dino ini purna tugas dengan baik-baik sayang ya. Dan dengan sehat dan semangat. Nah, terima kasih. Tentang kilas balik perjalanan karir Pak Dino nih, dari sekolah mana sampai ke puncak kasih cagar budaya. Terima kasih. Saya bersekolah pertama di SD Negeri 1 Langgar, Kecamatan Kejombong. Daerah sendiri ya, Pak ya? Iya. Jadi itu lulus tahun 76. Terus melanjutkan ke SMP Gunung Munjul Kejobong. Terus tapi kebetulan pada akhir kelulusan SMP Gunung Munjul itu sudah menjadi SMP negeri, sehingga saya sebagai alumni SMP negeri pertama di Kecamatan Kejobong itu tahun 80, karena waktu itu ada perpanjangan sekolah semester sehingga bertambah. Terus pernah sekolah di Semea Masih Purbalingga 1 tahun, tapi drop out hingga saya pindah ke SPG Penampungan Bogem Kalasan Sleman, Yogyakarta. Nah, lulus pada tahun pelajaran 83-84.
Aku lahir itu, Pak. Iya. Setelah lulus, saya wiyata bakti 1 tahun, terus mendaftarkan CPNS, tidak diterima. Tapi alhamdulillah karena ranking dari tes CPNS khususnya guru sekolah dasar itu agak baik, sehingga masih ada aturan yang tes tahun 85 nanti rankingnya yang ranking baik itu diangkat tahun 1986, sehingga alhamdulillah 1 Agustus 1986 saya diangkat sebagai NS guru sekolah dasar di SD Negeri 1 Langgar, Kecamatan Kejaba. Jadi setelah dari Jogja nih Bapak pulang lagi ke daerah sendiri ya. Betul, untuk membimbing masyarakat daerah sendiri. Luar biasa ya. Nah, terus 1 tahun karena saya mengajarnya terlalu dekat dengan rumah saya, sekitar 100 meter, akhirnya saya minta mutasi di SD Negeri 2 Ketarpan. Agar pahalanya banyak ya Pak. Betul. Setiap langkah kan tercatat pahala bila Betul. Ibu ilmi katanya mencari ilmu gitu ya Pak. Apalagi Karena menyebar ilmu gitu. pada waktu itu juga kita bekerja di SD Negeri 2 Ketarpan juga masih jalan kaki, belum punya sepeda motor. Nah, di situ selama sekitar 19 tahun sampai dengan 2005. 2005 kebetulan ada ujian seleksi kepala sekolah. Nah, akhirnya saya lolos. Pada tahun 2006 saya diangkat sebagai kepala sekolah dasar di SD Negeri 2 Sokanegara, masih Kecamatan Kejaba. Oh, masih di daerah sendiri ya Pak ya. Karena lokasi dari rumah ke SD Negeri 2 Sokanegara berkisar 12 km, akhirnya saya dimutasikan ke SD Negeri 2 Kejobong. Didekatkan gitu ya Pak ya? Didekatkan. Terus menjelang masa purna sebagai kepala SD negeri, saya dimutasikan lebih dekat lagi di SD Negeri 1 Langgar, kembali pada waktu ketika kita diangkat sebagai CPNS. Nah, turun pada 2018 sebagai kepala SD. Terus ditarik ataupun dimutasikan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga sebagai Kasih Cagar Budaya, Permusiuman dan Sejarah. Kembali ke pendidikan tadi, karena tadi belum selesai. Setelah SPG, setelah jadi guru, karena saya ingin melanjutkan sekolah tapi keadaan ekonomi tidak mampu, ini terus terang, saya tak sambi ngojek. Wih, mantap. Tak sambi ngojek, ya. Alhamdulillah bisa menyelesaikan D2 Universitas Terbuka. Akhirnya pada tahun 2000 saya bisa menyelesaikan UT, terus saya melanjutkan lagi ke S1 Universitas Muhammadiyah Purwokerto, lulus 2003, yang pada akhirnya itu tadi bisa mengikuti seleksi calon kepala sekolah dan juga pada akhirnya bisa mendapatkan yang namanya sertifikasi pendidikan, yaitu menerima sertifikasi guru. Begitu Mas. Memang hidup itu butuh perjuangan ya Pak ya. Iya. Jangan cuma diam-diam di rumah atau bahasa sekarang tuh mager Pak. Mager itu. Jadi beliau sebagai PNS juga, beliau juga nyambi ngojek gitu Pak. Iya betul. Perjuangan akan mendapatkan hasil yang maksimal gitu ya Pak. Anak daerah tetap semangat gitu Pak. Iya. Walaupun hidup di Kejobong pada waktu itu belum ada kendaraan mungkin ya, tapi Bapak ini sudah membuktikan bahwa anak daerah juga punya kesempatan untuk sukses. Memang cita-citanya Bapak Dino itu menjadi seorang guru bagaimana awal mulanya? Memang awal mulanya cita-citanya sebagai seorang guru. Oh gitu. Tapi karena kita mengambil di UMP fakultasnya sejarah, kebetulan di Kasih Cagar Budaya, Museum dan Sejarah itu kosong, sehingga saya ditarik di situ. Nah, setelah perjalanan begitu panjang, belum jadi guru, jadi kepala sekolah. Lah sekarang
bagaimana sih jadi suka dukanya seorang kasih atau kepala seksi cagar budaya Bapak? Iya, terima kasih. Kalau berjalan dari tugas saya memang yang namanya manusia ya ada suka dan ada Pasti itu. duka, itu pasti. Lah, sukanya di sini adalah kita sebagai pejabat di Dinas Pendidikan dan Kabupaten Purbalingga Oke. itu kenal dengan pejabat-pejabat yang lainnya, termasuk teman-teman kasih di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga. Tapi memang kadang kalau kita pikir-pikir itu memang ya ada dukanya. Contohnya begini, kalau teman-teman kasih datang ke perkantoran, kalau kita sedang melaksanakan tugas datangnya ke makam. Mantap gitu. Contohnya ada makam Adipati Wirasaba, Adipati Wirasaba, Adipati Onje, ada makam Wangi, dan termasuk Linggayoni yang ada di Kabupaten Purbalingga. Tidak hanya itu saja, ke struktur bangunan yang masih dalam lingkup Kabupaten Purbalingga. Nah, biasanya pekerjaan Bapak nih ke makam itu ngapain Pak? Memberikan pembinaan kepada juru pelihara, karena juru pelihara yang ada di Purbalingga itu 45 juru pelihara. Gitu. Sedangkan penetapan cagar budaya yang sudah ditetapkan itu kemarin pertama sudah 41, terus tambah lagi 10, tambah lagi 6, ini baru sudah dikaji belum selesai untuk panusupan di Gunung Ardi Lawet. Begitu juga ketika datang ke tempat tersebut mendampingi pejabat dari tingkat provinsi, dari tingkat pusat dalam rangka pengkajian cagar budaya agar bisa masuk sebagai cagar budaya provinsi maupun tingkat nasional. Makam yang Bapak maksud itu makam siapa Pak? Maksudnya kok dijaga oleh negara gitu? Yang makam itu bukan sembarang makam, gitu. tapi makam seperti Onje itu adalah cikal bakal Bupati Purbalingga, termasuk Adipati Wirasaba cikal bakal Kabupaten Banyumas, termasuk yang Arsantaka. Bukan sembarang daripada makam itu. Makam-makam para pejuang nih Pak. Ya, makam-makam para pejuang. Iya. Itu. Yang ada hubungannya dengan cerita Kabupaten Purbalingga. Cagar budaya itu tergolong apa sih Pak di samping makam? Di samping makam ada Linggayoni termasuk benda, ada bangunan, ada struktur, dan ada situs. Itu yang ada di Kabupaten Purbalingga, termasuk kalau bangunan itu bangunan pendopo wakil bupati, pendopo bupati, ada kodim, ada lagi pengadilan negeri, ada SD Bina Harapan, SMA Muhammadiyah juga itu. SMA Muhammadiyah yang disebut sebagai pendopo Ahmad Dahlan. Perjalanan Bapak nih merawat cagar budaya, merawat situs-situs dan segala macam, apa sih yang dipetik? Menurut saya itu sehingga kita bisa berkaca bahwa kalau kita ke makam nanti saya juga akan menemui seperti itu di makam itu. Nah, untuk para jubel untuk membersihkan ya karena kebersihan sebagian daripada iman. Dan informasi untuk pemuda milenial Pak, apa sih yang harus dijaga gitu kan? Untuk mengajak pemuda milenial agar makin mencintai situs, makin mencintai peninggalan-peninggalan sejarah gitu, gimana Pak? Terima kasih. Kemarin juga sudah mengadakan LKTI Lomba Karya Tulis Ilmiah Cagar Budaya dan juga sudah dipresentasikan. Itu tujuannya agar para pemuda mengenal daripada peninggalan-peninggalan zaman dahulu. Setelah mengenal, kita bisa mencintai dan menjaga serta melestarikan agar benda-benda cagar budaya itu tidak punah. Dan nanti kan tentunya Bapak purna tanggal berapa Pak? Kalau purna saya tanggal 1 Maret 2022, tapi karena tanggal 28 itu tanggal merah hari Senin Kliwon Isra Mi'raj, terus tanggal 27 itu hari Minggu,
tanggal 26 itu Sabtu libur, dan tanggal 25 Jumat itu WFH. Berarti secara otomatis saya mulai tidak melaksanakan tugas di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kasih Cagar Budaya, berarti tanggal 24 hari Kamis. Yang jumlah hari perhitungan tahun itu 5 tahun, kalau perhitungan hari berarti 1425 dikurangi 5 berarti 1420 hari. Itu jumlah hari keseluruhan saya bekerja di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga. Nah Pak, setelah Purna nih ada rencana-rencana apa nih Bapak nih? Kan nggak aktif lagi ke kantor dan segala macam dengan rutinitasnya. Bapak sudah persiapkan nggak untuk menjelang Purna itu, untuk mengisi hari-hari Bapak itu? Terima kasih. Rencana kalau kita nanti sudah selesai, kemarin saya sudah mencoba tidak berangkat, izin 1 hari, mencoba kita latihan pensiun 1 hari. Tapi waktu itu ya kita belum berani ke kebun-kebun karena takut nanti suatu saat ditelepon ada tugas di kantor. Nah, rencana saya sudah mempersiapkan itu ada tanaman kopi, ada tanaman duku, dan ada tanaman pisang. Itu nanti untuk kesibukan saya setelah saya purna tugas. Kepada masyarakat saya berpesan, terutama yang menangani cagar budaya, silahkan dilanjutkan program-program saya dan jaga kelestarian daripada peninggalan budaya yang ada di Kabupaten Purbalingga. Salam budaya. Lestari. Salam budaya. Lestari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mikul dhuwur mendem jero. Masuk Pak Eko. Terima kasih. Dan banyak informasi-informasi yang kalian dapat. Dan perdana kali ini alhamdulillah sukses ya Pak ya, lancar. Terima kasih. Dan Pak Dino juga terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan Pak Dino selamat purna tugas. Mudah-mudahan bisa lebih bermanfaat buat masyarakat, agama dan negara. Tentunya Amin. dengan menebarkan hal-hal positif lebih luas lagi Pak. Tidak terpancang oleh waktu ya Pak Dino untuk berjuang untuk negara kita. Dan akhirnya saya Agung Asapuye mengucapkan salam jumpa. Jangan lupa like, subscribe dan komen.